Welcome to our channel. World Population Review melalui rilis terbaru menunjukkan Tiongkok dan India sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Menempati urutan pertama dan kedua, baik Tiongkok maupun India sama-sama memiliki lebih dari 1 miliar populasi. Namun belakangan Tiongkok diketahui tengah mengalami penurunan angka kelahiran. Sebaliknya India justru mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jadi, benarkah India akan secepatnya menyalip Tiongkok? Dan bagaimana negeri Vrindavan ini mengatasi populasi yang kian meningkat? Populasi Tiongkok menyusut. Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah Tiongkok mempublikasikan data sensus per 10 tahun di negara tersebut. Hasilnya, populasi di Tiongkok kini mengalami pertumbuhan paling rendah dalam beberapa dekade terakhir. Sebagaimana CNN mengutip dalam rilisnya, tingkat pertumbuhan per tahun rata-rata hanya 0,53% dalam 10 tahun terakhir, lebih rendah dari periode 2000 hingga 2010 yang sebanyak 0,57%. Untuk kita ketahui, total populasi di negara tirai bambu tersebut kini berada pada angka 1,42 miliar jiwa. Alhasil hal ini kemudian menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah. Mau tidak mau mereka menggenjot upaya bagi pasangan di sana untuk menambah anak demi mengatasi masalah penurunan populasi. Ning Jische selaku Kepala Badan Nasional Statistik mengungkapkan 12 juta bayi lahir pada tahun 2020, yang mana ini menjadi penurunan signifikan dibanding tahun 2016 dengan 18 juta bayi. Namun dia menambahkan bahwa jumlah itu masih cukup banyak. Menurut dia, tingkat kesuburan yang lebih rendah merupakan dampak alamiah dari pembangunan sosial dan ekonomi di Tiongkok. Sebab semakin maju suatu negara, maka tingkat kelahirannya pun cenderung turun karena faktor pendidikan dan prioritas lain. Seperti karier Jepang dan Korea Selatan bisa menjadi contoh paling nyata hari ini. Populasi yang menyusut menjadi hal yang problematis mengingat konsentrasi orang tua akan lebih banyak ketimbang kaum muda. Ketika itu terjadi, bakal ada kelangkaan tenaga kerja di masa depan untuk mendukung warga yang sudah usia lanjut. Lebih dari itu, permintaan untuk layanan kesehatan dan sosial pun turut meningkat. India salip Tiongkok. India diproyeksikan mengalahkan Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terbanyak dunia pada tahun 2023 ini. Setidaknya demikianlah pernyataan PBB dalam sebuah laporan yang berjudul Prospek Populasi Dunia tahun 2022. Laporan yang dirilis pada 11 Juli 2022 tersebut mengurai perlambatan pertumbuhan secara global. Dan ketika masing-masing negara mencatatkan jumlah populasi lebih dari 1,4 miliar penduduk di tahun itu, secepatnya India akan menyalip Tiongkok. Berdasarkan jabaran angka, saat ini populasi India berjumlah sekitar 1,42 miliar dan di tahun 2050 diperkirakan bakal mencapai 1,6 miliar. Di sisi lain, proyeksi populasi di Tiongkok hanya mencapai 1,3 miliar saja. Data PBB juga memperkirakan bahwa populasi dunia telah tumbuh pada laju paling lambat sejak tahun 1950 setelah turun di bawah 1% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 misalnya, rata-rata kesuburan penduduk dunia mencapai 2,3 kelahiran per perempuan seumur hidup, turun dari sekitar 5 kelahiran pada tahun 1950. Di mana tingkat kesuburan secara global diproyeksikan akan terus menurun menjadi 2,1 kelahiran per perempuan pada tahun 2050. Adapun lebih dari setengah proyeksi peningkatan populasi global hingga 2050 akan terkonsentrasi di 8 negara. Di antaranya Kongo, Mesir, Ethiopia, Nigeria, Pakistan, Filipina, Republik Tanzania, dan tentu saja India. Kebalikan dari itu, populasi di 61 negara diproyeksikan menurun 1% atau lebih antara 2022 dan 2050 yang didorong oleh penurunan kesuburan. Transisi demografi India yang sehat. Tahukah kalian, pada dasarnya Tiongkok mengurangi tingkat pertumbuhan populasi dari 2% pada tahun 1973 menjadi 1,1% pada tahun 1983. Namun sebagian besar dari penurunan ini dicapai dengan mengangkangi hak asasi manusia. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh para ahli demografi.
di mana dua kampanye terpisah yang mempromosikan satu anak dan pernikahan di usia lebih tua, lebih sedikit anak serta interval yang lebih lama antara anak-anak sebagian besar diterapkan di pedesaan yang masyarakatnya tidak berpendidikan. Di sisi lain, India mencatat pertumbuhan populasi yang cepat, yakni hampir 2% setiap tahun selama sebagian besar paruh kedua abad terakhir. Seiring waktu, tingkat kematian turun, begitupun harapan hidup dan pendapatan turut naik. Sejalan dengan itu, semakin banyak pula orang yang mengakses air minum bersih dan saluran pembuangan modern, terutama mereka yang tinggal di kota. Namun, tingkat kelahiran masih tinggi. Mungkinkah India akan mengalami ledakan populasi? Dari sini, India kemudian meluncurkan program keluarga berencana pada tahun 1952 dan menetapkan kebijakan populasi nasional untuk pertama kalinya pada tahun 1976. Waktu yang kira-kira bertepatan saat Tiongkok sibuk mengurangi tingkat kelahirannya. Terlepas dari kekurangan itu, India layak mendapatkan pujian karena berhasil mengelola transisi demografi yang sehat. KS James dari International Institute for Population Sciences yang berbasis di Mumbai menyebut itu karena mereka menggunakan keluarga berencana dalam negara demokrasi yang sebagian besar warganya miskin dan tidak berpendidikan. Tantangan bagi pemerintah. Faktanya, 1 dari 5 orang di bawah 25 tahun di dunia berasal dari India dan 47% orang India berusia di bawah 25 tahun. Hal inilah yang membuat seorang ekonom bernama Shruti Rajagopalan dalam sebuah makalah menyebut generasi muda India akan menjadi konsumen dan tenaga kerja terbesar dunia. Karena itu sudah menjadi tugas negara untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi populasi anak muda usia kerja demi menuai keuntungan demografis. Sayangnya, menurut Center for Monitoring India Economy atau CMIE, hanya 40% dari populasi usia kerja India yang bekerja atau ingin bekerja. Selain itu, akan semakin banyak perempuan yang butuh pekerjaan, mengingat kelompok ini memiliki lebih sedikit usia kerja karena alasan melahirkan dan merawat anak. Gambaran di sini lebih buruk, manakala hanya 10% perempuan usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja pada Oktober 2022 menurut CMIE. Sementara di Tiongkok, angkanya mencapai 69%. Para ahli demografi mengatakan India juga perlu menghentikan pernikahan anak, mencegah pernikahan dini, dan mendaftarkan kelahiran dan kematian dengan benar. Rasio jenis kelamin yang miring saat lahir, yang berarti lebih banyak anak laki-laki dilahirkan daripada anak perempuan pun masih menjadi kekhawatiran. Penuaan populasi di India. Belakangan, populasi sejumlah negara Asia kian berkurang dan menua. Tren penurunan tersebut menunjukkan populasi negara berpendapatan tinggi di Asia mulai menua. Struktur usia bergeser semakin berat ke penduduk lanjut usia, sedangkan usia produktif kian menipis. Akibatnya, beban ekonomi dan kebergantungan akan bertambah, yang praktis membuat beban perekonomian semakin bertambah. Meski demikian, para ahli demografi mengatakan penuaan populasi India tidak mendapat banyak perhatian. Pada tahun 1947, usia rata-rata India adalah 21 tahun, yang mana sedikitnya 5% orang berusia di atas 50 tahun. Saat ini, usia rata-rata di atas 28 tahun dan lebih dari 10% orang India berusia 60 tahun ke atas. Negara bagian di selatan seperti Kerala dan Tamil Nadu misalnya, mencapai tingkat pergantian setidaknya 20 tahun yang lalu. Penulis Whole Numbers and Half Truths, What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India, Rukmini S. mengatakan, seiring populasi warga usia kerja menurun, menyokong populasi yang lebih tua akan menjadi beban yang semakin besar bagi sumber daya pemerintah. Karena itu, struktur keluarga harus disusun kembali, sebab para lansia yang hidup sendirian akan semakin menjadi sumber kekhawatiran. Proyeksi mengenai India yang menyalip Tiongkok dalam jumlah penduduk dibenarkan dalam sejumlah proyeksi. Hanya saja, sepertinya sedikit berlebihan jika harus memasukkan unsur ledakan populasi di dalamnya. Menurut kalian, tantangan seperti apakah yang sebenarnya dihadapi oleh India?